Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakin aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi ad-dari amma ba'd. Hadirin rahimahumullah, mengenai hati kita memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu adalah mahallu nazari Rabbi, tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menilai hambanya dengan melihat kepada hatinya. Jadi bukan dari melihat postur tubuhnya, tinggi atau pendek, ya kan? Bukan juga melihat daripada warna kulit. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih. Bukan dari itunya. Kalau hitam tapi di hatinya bersih, itu ajib, kayak Sayyidina Bilal. Bahkan orang sekarang banyak yang hitam, hatinya geseng lagi. Nah, ini yang nggak boleh. Bukan dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menilainya. Ya, bukan dari warna kulit ataupun dari ketampanannya atau kecantikannya. Misalnya ada orang merasa ganteng, yang akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak taat dan hatinya tidak bersih, ya. Atau cantik, dia sok-sokan, ya. Kalau hatinya tidak bersih, maka tidak akan Allah memandang daripada hamba tersebut. Atau mungkin dari pakaiannya, Allah juga tidak memandang dari itu. Pakaiannya bagus atau jelek tidak dipandang dari itu. Atau dari jabatannya mungkin, ya, memiliki pangkat yang tinggi misalnya, tidak ngaruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hatinya tidak baik. Atau dari rumah yang mewah mungkin tidak juga dipandang dari situ. Atau dari mobil yang bagus, bukan juga, ya, dan lain sebagainya. Allah tidak memandang dari itunya, tapi dari hati, baik atau tidak seorang hamba tersebut, ya. Sebab ucapan kita yang keluar itu tergantung daripada suasana hati. Kalau hati kita lagi enak, ya mungkin insya Allah yang bagus-bagus saja yang keluar dari ucapan kita, dari mulut kita. Tapi kalau hati kita lagi kesel, ya, lagi galau atau lagi nggak enak, biasa yang jelek ucapan yang keluar dari mulut kita. Seperti contoh misalnya kita naik motor terus rame, ya, kadang orang banyak seenaknya nyetir motor ini, nggak beraturan gitu kan, seliwar sembarangan. Kadang-kadang kita kesel kan, nyumpain orang tersebut, kasar kita ngomong ya pada orang tersebut, ya kan. Atau sennya ke kanan tapi dia jalannya ke kiri, ya kan, bikin hati kesel kan, langsung ucapan kita keluarnya jelek. Ya begitu suasana hati, ya. Pokoknya yang jelek-jelek yang keluar kalau hati kita lagi tidak enak. Jadi mending kalau lagi seperti itu kita diam sejenak, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita zikir, kita ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sholawat, agar kita bisa mengendalikan daripada emosi kita tersebut, dan itu akan berangsur membaik kembali hati kita sedikit demi sedikit, ya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menilai hambanya dengan melihat kepada hatinya. Itu yang pertama. Fungsi hati yang kedua adalah tempat terbitnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hati kita bisa menjadi tempat terbit atau memancarnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi cahaya Allah yang masuk ke dalam hati kita itu, ya, akan bisa kita terbitkan, kita pancarkan kalau hati kita udah bersih, ya. Supaya hati kita bisa begitu, ada ilmunya yang disebut dengan ilmu isrokiyah. Bagaimana supaya bisa kita mendapatkan ilmu ini? Jadi ada beberapa cara, ya. Salah satunya itu dengan berkhidmah kepada guru, kepada mursyid, ya. Kalau guru kita punya pondok, kita khidmah, kita ngurusin, kita ikut bantuin ngepel, nyapu, bebersih, dan lain sebagainya.
Begitupun kalau guru kita anggap guru kita punya majelis, maka kita bantu majelisnya, kita bantu supaya guru kita tidak kesusahan. Apapun yang guru kita inginkan kita penuhi. Jadi yang susah kita, bukan guru kita. Kita yang capek, ya bukan guru kita. Kita hikmah, tapi capeknya kita bakal hilang, pahala kita tetap akan langgeng, ya begitu. Kita urusin, kita bantu, kita layani, ya itu namanya berkhidmat pada guru.